Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua. Hari ini kita masuk subtema 3, menyayangi tumbuhan. Sebelum Bapak melanjutkan ke materi, apakah kalian semua menyayangi tumbuhan? Kalau kalian menyayangi tumbuhan, jelas kalian tahu cara merawat tumbuhan. Sebelum Bapak melanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anakku semua, kita langsung saja ke materi kita, menyayangi tumbuhan. Apakah di lingkungan sekitar kalian ada banyak tanaman? Mengapa kita harus menanam tanaman di lingkungan sekitar kita? Tanaman memiliki banyak manfaat. Tanaman dapat menjadi hiasan sehingga lingkungan menjadi terlihat lebih arsih dan teduh. Tanaman juga dapat menyaring udara agar udara menjadi bersih saat diserap oleh manusia. Secara langsung, tanaman di sekitar kita sangat bermanfaat untuk kebersihan lingkungan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia tumbuhan yang ada di sekitar kita. Maka dari itu kita harus menyayangi tumbuhan. Sekarang kita akan mencari tahu, bacalah teks di bawah ini. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Tapi Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Lalu Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan, yaitu buku tentang cara menanam bunga melati di dalam pot. Nah, kalian juga bisa melihat cara menanam bunga melati di dalam pot ada di buku tema kalian, halaman 108 sampai 109. Setelah itu kalian melakukan wawancara. Siti dan teman-temannya akan melakukan kegiatan wawancara. Mereka akan melakukan wawancarai orang di sekitar sekolah tentang perawatan tanaman. Sebelum melakukan kegiatan wawancara, mereka belajar membuat pertanyaan wawancara. Berikut ada pertanyaan wawancara. Sekarang, kalian harus membantu Siti menyusun pertanyaan yang akan digunakan dalam wawancara. Tuliskan dalam kolom berikut ini, kalian bisa mengerjakan bersama keluarga kalian. Adapun bentuk pertanyaan dalam wawancara, yang pertama, apa? Yang kedua, siapa? Yang ketiga, mengapa? Yang keempat, bagaimana? Dan yang kelima, kapan? Itu pertanyaan wawancara. Kita lanjut. Sekarang kita akan coba menjumlahkan dengan garis bilangan. Perhatikan garis bilangan di layar kalian masing-masing. Nah, itu garis bilangan ya. Dari 0 sampai 10. Bilangan yang urut dapat ditampilkan dalam bentuk garis bilangan. Bagaimana cara menentukan letak bilangan pada garis bilangan di atas? Perhatikan juga pola susunan bilangan dari kiri ke kanan. Dan perhatikan juga susunan bilangan dari kanan ke kiri. Untuk membuat garis bilangan,
perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kalian harus buatlah suatu garis lurus. Yang kedua, bagilah garis dengan lebar bagian yang sama. Yang ketiga, tempatkan bilangan secara urut pada garis bilangan. Yang keempat, penulisan angka dimulai dari kiri ke kanan. Nah, seperti yang kalian lihat di atas, itu adalah contoh garis bilangan. Kita yang pertama tadi membuat garis lurus. Terus yang kedua, bagilah garis dengan lebar bagian yang sama. Yang ketiga, tempatkan bilangan secara urut pada garis bilangan. Nah, kalian bisa lihat di layar kalian. Yang keempat, penulisan angka dimulai dari kiri ke kanan. Nah, kalian bisa lihat di layar ya, dari kiri ke kanan, mulai dari angka 0 sampai angka 10. Nah, kalau ngerti, sekarang kalian lengkapilah garis bilangan berikut ini sehingga bilangan menjadi urut. Dari 4 titik-titik, 8 titik-titik, 11 sampai titik-titik. Nah, itu kalian lengkapi ya, sehingga menjadi urut seperti yang kalian lihat contoh di atas. Sekarang menyelesaikan masalah penjumlahan dengan garis bilangan. Perhatikan uraian berikut ini. Pada bulan pertama, tanaman bunga Matahari Siti tumbuh besar 3 cm. Pada bulan kedua, tanaman tersebut tumbuh sebesar 4 cm. Jadi, tinggi tanaman tersebut pada bulan kedua adalah 7 cm. Nah, kalian lihat garis bilangan. Perhatikan di layar kalian masing-masing. Itu ada sebuah garis bilangan. Pertumbuhan di bulan pertama yaitu sepanjang 3 cm. Pertumbuhan bulan kedua yaitu 4 cm. Jadi total tinggi tanaman pada bulan kedua yaitu 7 cm. Nah, jadi kita hitung dari bulan pertama yaitu 3 cm. Terus pada bulan kedua yaitu 4 cm. Baru itu kita hitung total tinggi tanaman pada kedua bulan tersebut. Dari bulan pertama ke bulan kedua yaitu menjadi 7 cm. Nah, begitu cara menghitung menggunakan garis bilangan. Sekarang kita akan mengamati perkembangan tumbuhan. Kerjakan soal-soal berikut ini dengan menggunakan garis bilangan. Yang pertama, bulan lalu Pak Husen menanam tanaman anggrek. Pada bulan pertama, tinggi tanaman anggrek Pak Husen 10 cm. Pada bulan kedua bertambah 4 cm. Berapakah tinggi tanaman anggrek Pak Husen sekarang? Nah, menggunakan garis bilangan seperti contoh di awal tadi. Begitu juga yang kedua, dan begitu juga yang ketiga, menggunakan garis bilangan. Menggambar motif tumbuhan. Ketika selesai mengukur pertumbuhan tanaman bunga matahari, Siti memperhatikan keindahan bentuk bunga matahari yang mulai mekar. Dia mempunyai ide untuk membuat suatu motif tumbuhan untuk tugas prakaryanya nanti. Lalu Siti mencari informasi tentang cara menggambar motif tumbuhan. Motif bercorak tumbuhan dan hewan. Kalian bisa lihat
Berikut ini adalah motif bercorak tumbuhan dan hewan. Nah, ini adalah motif tumbuhan dan hewan. Ada kupu-kupu, ada ikan, ada angsa, ada kupu-kupu, ada bunga. Itu yang dinamakan motif tumbuhan dan hewan. Kalian bisa pilih salah satu gambar di bawah ini, kalian bisa warnakan sendiri, atau kalian bisa cari referensi gambar yang indah menurut kalian, yaitu tentang motif bercorak tumbuhan dan hewan. Keberagaman peran dalam keluarga. Sebutkan peran masing-masing anggota keluarga kalian di rumah. Tuliskan dalam kolom berikut ini. Nah, nomor 1 sebagai contoh ya. Nomor 1 ada nama ayah. Yang kedua, peran keluarganya yaitu sebagai kepala keluarganya. Dan kewajiban seorang ayah yaitu mencari nafkah. Kalian bisa lanjut 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu, apa kewajiban kalian di rumah? Tuliskan dalam bentuk cerita di buku tugas PKN. Setelah selesai, kalian praktekkan kewajiban kalian dalam bentuk video. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.